Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi yang kemarin karena yang kemarin itu belum sempat latihan. Saya sudah kasih juga soal yang kalian berikan, apa yang kalian harus kerjakan yang saya berikan kemarin. Suara saya terdengar ya. Kalau ada yang lewat-lewat, nggak aja. Yang penting suara saya lebih terdengar. Yang kemarin kita menentukan rumus empiris pada suatu zat pada persentase 30,54% nitrogen dan 69,46% oksigen. Nah, di sini Anda bagi dengan massa molarnya karena ini adalah persentase massa. Ya, gampang kalau ini mah ya, kalau Anda dapat 30,54% N dan 69,46% O, Anda bagi dengan massa molarnya, kemudian Anda dapat molnya masing-masing N dan O, kemudian dibagi mol yang terkecil. Jadi Anda dapat mol yang terkecil rumus empirisnya itu NO2. Ini ada jawabannya di atas. Kemudian nomor 2, berapa rumus empiris pada Na, C, dan O. Nah, di situ Anda juga sama lakukan penentuan rumus empiris dengan membagi massa molarnya. Anda dapat mol Na, mol C, dan mol O. Ya, nanti Anda dapat di situ eh, perbandingan mol terkecilnya, kemudian Anda dapat perbandingan Na, C, dan O. Untuk yang nomor 3 sebenarnya itu bagian dari keseluruhan, di mana di situ ada massa elemen karbon, hidrogen, dan oksigen dengan massa total 8,657. Berarti berapa persentase komposisinya Anda tinggal bagi oksigen dibagi massa totalnya kali 100%, karbon bagi massa totalnya kali 100%, dan hidrogen bagi massa totalnya kasih 100%. Ini jawabannya untuk nomor 1 dan 2. Sebenarnya di video saya sudah ada ya, di mana namanya, di Edunex ya. Ini jawabannya Na2CO3 dan untuk rumus empirisnya NO2. Kemudian untuk karbon, hidrogen, dan oksigen tadi ya nomor tiga tadi ya, yaitu 60%, 11% H, dan oksigen. Kemudian C3H6O adalah kalau kalian mau tahu rumus empirisnya. Jadi persentase yang Anda dapat, persen komposisi yang Anda dapat, Anda bagi dengan massa molarnya masing-masing, kemudian bagi lagi dengan mol yang terkecil seperti yang di atas, Anda dapat rumus empiris dari senyawa itu. Jadi nomor 3 ini bisa berlanjut pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cari persen komposisi, terus saya tanya, tentukan rumus empirisnya. Kalau tentukan rumus empirisnya, tinggal dari persen komposisi, tinggal bagi massa molarnya ya. Untuk yang nomor 4, sama. Di sini ada sampel, punya massa molar, massa masing-masing. Nah, Anda bagi dengan massa awalnya, massa totalnya dari masing-masing, kemudian kali 100%, Anda dapat massa karbon, hidrogen, dan nitrogen masing-masing. Kemudian dari rumus persen komposisi Anda dapat rumus empirisnya dengan dibagi massa molar masing-masing ya, lalu dapat perbandingan mol dan dibagi mol yang terkecilnya seperti yang kemarin diajarkan. Nah, untuk yang nomor 5 ini biasanya pertanyaan yang lebih mengandalkan kesimpulan Anda karena ini membuktikan kan ya. Jadi misalnya fosfor punya 56,34%, oksigen punya 43,66%. Apakah dia sampai 4 atau 10? Anda harus buktikan. Nah, membuktikannya ya tadi sama dengan penentuan rumus empiris, dibagi massa molarnya, dibagi mol yang terkecil, yang Anda dapat
Nah, ternyata dapatkannya perbandingannya 1:1,5. Kalau banding 1:1,5, berarti yang kemarin saya bilang kalau 1,5 dikali 2 ya, biar jadi bulat, bukan dibulatin jadi 2 ya. Jadi kita dapat P2O3. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi apakah dia P4O10, ternyata bukan, dia P2O3. Ya. Ini akan banyak Anda dapatkan di pertanyaan-pertanyaan ujian, di mana Anda menganalisis sesuai konsep, lalu Anda berargumen apakah jawaban Anda benar atau tidak. Kalau tidak, ya buktikan, buktinya seperti ini. Ini mau nanya, no, Enggak, Pak. kenapa Dika? Aman, Pak, aman. Oh kecil suaramu. Ya, oke saya lanjut. Nanti mungkin tutorial ke depan kalau saya lagi tidak di luar, kita bisa pakai M-Teams ya. Mana M-Teams itu berat wifi-nya. Jadi itu seputar rumus empiris. Jadi rumus empiris itu bisa soalnya lebih ke arah apa namanya, penentuan rumus empirisnya, kemudian bisa penentuan rumus molekulnya, bisa juga Anda suruh melakukan penyetaraan reaksi. Nah, penyetaraan reaksi itu harus benar dulu rumus empiris dan molekulnya jika ditanya ya, kayak kemarin ada CXHYOZ, itu harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, O-nya berapa, Z-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Lalu Anda setarakan. Biasanya begitu. Dari persamaan reaksi nyambung ke mana? Oh, nyambung ke stoikiometri. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ada? Mau saya ini dulu ya. Masuk dulu ini. Nah, sekarang kita masuk ke Oh, ada. persamaan reaksi. Anda tahu persamaan reaksi? Apa itu persamaan reaksi? Oh, dalam persamaan reaksi itu ada namanya reaktan dan produk. Tahu reaktan kan? Nah, biasanya berisi zat-zat yang akan direaksikan. Kita sebut sebagai pereaktan atau pereaksi. Kemudian ada namanya produk. Produk itu hasil yang didapatkan dari eh, reaksi antara reaksi-reaksi yang ada. Oke, saya coba share screen. Dalam stoikiometri, penyetaraan reaksi itu sangat bergantung pada sangat bergantung pada penyetaraan reaksi kalau stoikiometri ya. Jadi tidak bisa kalau Anda tidak setara kan reaksinya, ya stoikiometrinya juga tidak benar. Nah, ini saya share screen-nya kok masih lama ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah belum?
Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Dika suaramu kurang dekat, kelas. Oke, saya lanjutkan. Ini slide saya jalan ya. Reaksi kimia itu melibatkan perubahan suatu zat. Jadi kalau ada cuman perubahan wujud, misalnya H2O liquid menjadi H2O gas, itu bukan reaksi kimia. Itu perubahan wujud, perubahan fisik. Dia tetap air, tapi dia tidak berubah menjadi senyawa baru atau senyawa lain yang putus gitu ya. Persamaan reaksi menggunakan simbol-simbol kimia menunjukkan peristiwa berlangsung pada reaksi. Ya, yang tadi saya bilang ada reaktan, ada produk. Eh, udah share screen kelihatan nggak? Jalan nggak? Kelihatan Pak. Siap, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau kamu lihat dalam reaktan dan produk pada persamaan reaksi, itu kita sebut ada dua atom Mg, ada satu molekul O2, menghasilkan dua molekul MgO. Nah, yang kita bilang di 2 MgO2 ini sama 2 MgO, itulah namanya koefisien mol. Ya, jadi dalam reaksi itu ada namanya koefisien, tiap spesies senyawa kita sebut sebagai mol. Ini 2 mol Mg, 1 mol O2, dan 2 mol MgO. Reaksi ini tidak akan berjalan kalau tidak setara. Kalau kamu tulis Mg-nya 1 di sebelah kanan, terus 2 di kiri, ya salah. Dan kita bisa sebut dalam reaksi ini, ada 48,6 gram Mg, massa molarnya kan, massa molarnya, dan ada 32 gram O2. Menghasilkan putus menghasilkan 80,6 gram MgO. Jangan Anda bisa sebut ada 2 gram Mg, 1 gram O2 dan jadi itu bukan perbandingan massa, tapi perbandingan mol. Ya. Oke. Anda juga bisa lihat di YouTube saya. Anda bisa lihat juga di YouTube saya. Ini kalau tulis reaktan, ini adalah reaksi sejuta umat ya, reaksi pembakaran. Jadi kalau ada CO2, C2H6 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Jumlah atom di kiri harus sama dengan atom di kanan. Jadi kalau misalnya dia berdiri sendiri, ada karbon atau hidrogen, itu disetarakan dulu. C-nya 2, H-nya 3. Nah, yang sisanya adalah oksigen, itu kamu baru setarakan paling akhir. Untuk oksigen. Ya. Ayo, oksigennya berapa? Oksigen O2-nya berapa? O2-nya berapa? 7, Pak, di kanan. Hah? O2-nya 2 deh, Pak. Loh, di kanan 4 tambah 3, 7. Di kiri berapa? 2, Pak. Kalau orang ITB nggak bisa nyetarin reaksi, udah aja kidasnya. Nggak bisa kemana-mana ngomong hitung juga. Ini cuma kita cocokkan jumlah di kanan dan di kiri.
7/2. Ya, jadi kalau Anda jawab 7/2, betul. Anda mau jawab 7, jadinya 14 kan kalau bukan 7/2 ya. Jadi setarakannya ini menjadi 7/2. Kalau Anda tulis jadi 7/2 ya. Kalau Anda kali 2, itu perduanya hilang. Jadi dia dapat 2 kalinya. Nah, ini akan berpengaruh sama energi. Jadi kalau ada reaksi pembakaran, energinya untuk 1 mol C2H6. Kalau yang Anda di reaksi kedua ini untuk 2 mol C2H6. Jadi kalau misalnya nanti ada disuruh cari kalornya atau delta H-nya, perubahan entalpinya, nah itu satuannya kan kilojoule per mol. Betul? Jadi kalau satuannya kilojoule per mol, untuk reaksi yang di atas itu benar. Karena untuk 1 mol C2H6 dibakar. Tapi kalau dia 2 mol C2H6, koefisiennya 2 di depan, itu Anda harus bagi 2. Biar satuannya kilojoule per mol. Karena untuk kilojoule per mol ya namanya per itu kan per 1. Per 1 mol kan. Ya. Dan pastikan unsur-unsur jumlah atom yang sama di kedua sisi sama. Jangan terlalu cepat jawab kalau biasanya yang mahasiswa salah itu di O2-nya ya, atau pokoknya yang keduanya ada unsur O atau unsur H gitu ya di kanan kiri. Jadi utamakan dulu yang memang sendiri di produk untuk disarankan. Oke, saya ada. Jadi di ujian itu biasanya Anda suruh menerjemahkan dari soal cerita ke reaksi, persamaan reaksi. Contoh ini. Ini maaf ya bahasa Inggris. Jadi kalau ada namanya, kalau bahasa Inggris, kalau tata nama itu Anda tidak boleh pelin-pelan. Jadi bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Natrium itu sodium, kalium itu potasium kalau bahasa Inggrisnya. Jadi nggak bisa kamu tulis kalium oxide, salah. KOH kan. Kalau bahasa Inggrisnya kalium itu potasium, natrium itu sodium. Jadi kalau tata nama Indonesia ya Indonesia, Inggris Inggris. Dan huruf pertama kationnya pakai huruf besar di pertama di awal. Nah, kalau anion huruf kecil ya. Nah, contoh ini. Calcium hydroxide reacts with hydrogen chloride to form calcium chloride and water. Kalau bahasa Indonesianya kalsium hidroksida bereaksi dengan hidrogen klorida menghasilkan kalsium klorida dan air. Nah, untuk senyawa basa itu semua mengendap, ya. Jadi kalau ada hidroksida itu senyawa basa dia mengendap untuk kation yang berasal dari selain dari golongan 1. Kalau golongan 1 senyawa basa dia larut semua. Jadi kalau dia senyawa basanya KOH, NaOH dia aqueous, larutan, dia larut dalam air, ya. Tapi kalau golongan 2 kecuali Ba dia ngendap karena senyawa basa semua ngendap, ya. Kemudian ditambahkan hidrogen klorida, harusnya apa asid klorida ya. Nah, jadi ini salah juga harusnya kalau hidrogen klorida kan kemarin ngomongnya apa, HCl gas ya. Jadi kalau misalnya dia asam klorida aqueous. Nah, ini reaksi penetralan basa ditambah asam menjadi garam dan air. Ya, jadi kalsium klorid aqueous, H2O liquid. Nah, klor itu semua larut ya, kecuali ada kation-kation lain nanti saya akan sampaikan di kelas yang mengendap itu yang mana saja, ada Pb, Cu gitu ya. Kemudian ada silver nitrat, kalsium. Jadi setelah dari soal cerita, Anda tahu mana di reaktan, mana di produk, Anda setarakan. Ya.
Jadi mana yang kadang ceritanya dibolak-balik. Untuk menghasilkan zat ini direaksikan ini dan itu. Ya berarti kan untuk menghasilkan zat itu adalah di produk dari A dan B, berarti kan dari reaksi A dan B gitu kan. Jadi harus baca baik-baik mana yang mereaksikan, mana yang direaksikan, mana menjadi apa, awalnya dari apa. Ini juga PbNO3 ditambah sodium sulfat, natrium sulfat. Jadi memang awal-awal kita belajar tata nama itu memang untuk terbiasa menerjemahkan dari soal cerita ke samaan reaksi. Nah, nanti tinggal ditambahin di depannya ini larutan kah, endapan kah, gas kah. Nah, itu kasih masanya yang sesuai yang ada di situ, yang ada di soal cerita itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Besi 3 oksida. Kenapa pakai Romawi? Karena dia logam transisi ya, dia senyawa ionik. Nah, besi itu ada di logam transisi, reaksi sama karbon menghasilkan besi dan karbon dioksida. Kemudian butana bereaksi dengan oksigen ya membentuk karbon dioksida. Jadi kalau foam itu membentuk ya. Boleh dibilang membentuk apa? Ini reaksi juga, reaksi. Jadi reaksi hidrokarbon, senyawa mengandung karbon dan hidrogen, dia menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada senyawa-senyawa yang di mana kalau dia menghasilkan suatu, ini ya, kalau H2CO3. Nah, H2CO3 itu kalau dia dihasilkan di produk, dia tidak stabil. Dia akan menghasilkan H2O dan menjadi H2O dan CO2. H2SO3 juga akan menjadi H2O dan SO2. Inilah yang terjadi kalau hujan asam. Tahu hujan asam? Ya, proses terjadinya asam itu akibat adanya oksida non logam O dengan karbon, karbon kan non logam. O dengan sulfur, sulfur kan non logam. Ya, bereaksi dengan air dia bisa menjadi H2CO3 atau H2SO3 atau HNO3. Ya. Jadi kalau ada produk menghasilkan H2CO3, dia akan menjadi H2O dan CO2. Atau kalau dia menghasilkan H2SO3, dia menjadi H2O dan SO2. Ya, kalau produknya bukan di reaktan ya. Kalau ini kan di reaktan nih kayak H2SO4 ya. Nah, itu dia tidak terurai dia jadi H2O dan SO3, tidak. Tapi pas dia menjadi produk, dia akan menjadi H2O dan CO2 karena dia tidak stabil H2CO3 itu. Stoikiometri. Stoikiometri itu dalam menentukan kuantitas suatu senyawa dalam suatu persamaan reaksi tertentu. Jadi Anda tulis dulu persamaan reaksinya yang setara. Ya. Nah, nanti akan diketahui masanya kah, jumlah partikelnya kah, ya. Konversi lagi dulu ke dalam mol. Habis itu menggunakan koefisien yang ada dalam persamaan reaksi untuk mencari mol, massa, atau jumlah partikel yang diketahui. Kalau kemarin itu bagian dari keseluruhan atau cuman ngomongin senyawa-senyawanya ya, bagian dari suatu senyawa-senyawa itu. Nah, kalau sekarang sudah main persamaan reaksi dan persamaan reaksinya harus setara ya. Contohnya ini, misalnya ada 209 gram metanol digunakan dalam reaksi pembakaran. Berapa massa air yang terbentuk? Nah, di sini diketahui 209 gram metanol dikonversi dulu ke molnya kan dibagi massa molar. Kemudian kali mol dan dibagi mol yang diketahui. Ini kan yang diketahui molnya dari mana sini Pak? Dari koefisien. Ini koefisiennya 4. Ini koefisiennya 2. Jadi harus dikali 4. Karena ini yang ditanyakan. Dibagi 2. 2 itu adalah massa dari metamol yang diketahui. Jadi 4 mol H2O dari 2 mol H3O. Ini kalau di SMA kalian ubah dulu ke mol, kemudian kali koefisien kan.
baru kali massa molarnya. Nah, massa molarnya air 18 gram. Jadi dari satu tahap Anda bisa dapat massa H2O. Nah, Anda bisa nanti di rumah coba berapa massa CO2, berapa mol CO2, berapa molekul H2O, berapa mol O2. Rubah-rubah aja biar terbiasa. Inilah contoh stoikiometri sederhana. Yang mau ditanya, tinggal latihan ya. Kemudian ada namanya reaksi pembatas. Ada namanya reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu ada, kalau yang tadi, yang awal, ini cuma diketahui satu kuantitasnya di reaktan. Ya. Tapi kalau di reaksi pembatas ada dua kuantitas reaktan diketahui. Ya. Tapi nanti di ujian itu reaktannya bisa lebih dari tiga loh. Bisa lebih dari dua loh. Ada tiga, ada empat gitu loh. Tapi kuncinya dua yang dibandingkan kan. Yang lainnya mah nggak usah diomongin gitu ya. Dua reaktan yang diketahui untuk dicarikan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu reaksi yang habis bereaksi. Ya, kalau ada yang habis, ada yang sisa, betul ya? Benar nggak? Ada yang habis, ada yang sisa. Aduh, 10 menit lagi habisnya. Jadi kalau ada yang habis, ada yang sisa. Nah, kita sebut yang sisa itu sebagai reaksi berlebih. Jadi kalau ada yang ditambahkan ini berlebih, pasti satunya habis. Satunya adalah reaksi pembatas. Satunya reaksi sisa. Itu ya. Jadi kalau ada yang ditambahkan berlebih-berlebih, pasti dia bersisa. Dan reaksi pembatas itu yang habis bereaksi. Biasanya Anda menggunakan MBS ya, mula-mula bereaksi. Betul ya? Sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Ada juga mula-mula bereaksi setimbang. Tapi kalau setimbang mainnya molaritas. Ya, bukan mol. Kalau mol itu baru mula-mula bereaksi sisa. Nah, saya akan sampaikan sedikit bedanya reaksi pembatas di cara SMA dengan cara kuliah. Kalau cara kuliah, pakai logika Anda. Di sini misalnya ada 124 gram Al. Direaksikan dengan 600 gram Fe2O3. Nah, di sini kita punya 124 gram Al dan 601 gram Fe2O3 dan reaksinya seperti ini. Nah, di sini Anda mau pakai dari Al dulu boleh. Kita cari molnya dulu Al. Berapa yang kita mau tahu berapa Fe2O3 yang bereaksi dari 124 gram Al. Jadi kita bagi dulu dengan massa molarnya, kemudian kita kali koefisiennya, kemudian kita kali massa molarnya kan, Fe2O3. Nah, ini kita akan dapat massa Fe2O3 yang bereaksi dengan 124 gram Al. Kalau Anda lihat di sini, jadi ada 124 gram Al menghasilkan 367 gram Fe2O3 kan? Menghasilkan 367 gram 367 gram Fe2O3 yang bereaksi. Sisa atau habis? Sisa kan? Orang yang awalnya 601 ya. Betul ya? Yang bereaksi dengan Al 367. Berarti akan sisa banyak nih. Ya. Berarti yang habis adalah Al. Yang sisa adalah Fe2O3. Langsung kita tahu mana reaksi pembatasnya. Dengan mengambil salah satu contoh dari Al-nya kah, mau dari Fe2O3-nya, boleh kita langsung bandingkan dengan massa yang awal. Kalau diketahui yang mol lebih bagus. Kalau diketahui yang mol ya tidak harus dikalikan massa molar kan. Sampai mol aja, mol yang bereaksinya berapa dibandingkan dengan mol awal. Ya. Nah, kalau kamu cari dari Fe2O3, dari 601 gram Fe2O3 yang awal, kita dapat 202 gram Al. Sedangkan yang tersedia ada berapa Al? 124 kan? Berarti Al-nya memang habis. Gitu ya. Jadi kita mau dari Fe2O3 atau mau dari Al juga akan kita tahu mana reaksi pembatasnya.
Nah, poin yang kedua adalah yang menjadi reaksi pembatas itu semua akan menjadi produk hasilnya. Nah, kalau menghasilkan produk, jadi kita tinggal kalikan dengan massa molar yang ditanya atau mol koefisien yang ditanya. Kalau mol koefisien yang ditanya adalah Al2O3 kan? Jadi yang habis adalah Al, Al dipakai untuk mencari massa yang ada di produk. Tadi kan massanya Al2O3 yang ditanya kan? Atau massa Fe. Jadi karena dia habis dibagi massa molarnya, dikali koefisien yang ada, diminta yang mana Al2O3 atau Fe, kemudian kali massa molarnya. Kita langsung bisa dengan kali massa molarnya, kita langsung dapat massa yang diminta atau mol yang diminta boleh. Ini cara yang lebih praktis untuk bisa menjawab reaksi pembatas. Mengambil salah satunya, membandingkan yang bereaksi dengan yang awal, kemudian yang habis dipakai untuk mencari kuantitas yang ada di produk. Mau massa, mau mol, terserah. Kalau di SMA kalian gunakan seperti ini. Ya, kelemahannya adalah pembulatan. Ya, di sini banyak pembulatan. Di sini yang kalian tadi dapat 600 gram apa 607 Fe23 kan 2, segini masanya. Tadi kita dapat massa kan, kalau dapat molnya segitu yang dibereaksi. Bagusnya di sini kita bisa memetakan mana yang sisa, berapa yang habis gitu ya. Jadi mau pakai cara SMA, mau pakai cara yang tadi saya ajarkan, nggak apa-apa ya, cuman waktu saja dan pembulatan lebih besar. Tapi dapatnya sama. Tapi dapatnya sama. Ya, itu saja mungkin hari ini. Jadi terkait reaksi pembatas, makanya stoikiometri sudah selesai dari segi reaksi pembatas dan materinya. Ya, nanti tinggal masuk ke persen hasil dan latihan soal. Sebenarnya kalau konten teori itu sudah cukup. Yang saya sampaikan itu tidak lebih dari berbagai pertemuan. Harusnya di SMA juga seperti itu. Karena saya bilang kemarin, belajar kimia harus banyak latihan soal dan berdiskusi. Ya, kuncinya di situ. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita lihat contoh soal ya. 3 menit. Ini ada suatu reaksi. Ini ada massa molarnya, ada massa molarnya, ada massa molarnya masing-masing. H2O massa molarnya 18,02, ya. CSO2 massa molarnya 64,06, CO2 punya massa molar 44,01, O2 massa molarnya 32, 62,13. Itu adalah massa molar C2H5S. Ada 8,51 gram C2H5S bereaksi dengan 22,4 gram O2. Berapa CSO2? Nanti kalau di rumah kamu coba berapa H2O, berapa gram CO2 ya. Ini yang ditanya adalah berapa jumlah SO2 yang terbentuk. Berarti dalam masanya ya. Ada yang sudah dapat? Mau pakai MBS boleh, mau tidak, mau pakai cara yang tadi boleh ya. Karena ini jawabannya dari Brady, jawabannya kan mengacu ke konversi satuan perbandingan. Berapa? Ini yang mau tanya. Tuh ya. Seharusnya bisa lebih cepat lagi ya. Ini Anda di sini bisa tahu mana reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya adalah C2H5SH. Ya. Kemudian Anda dapat yang massa di reaksi pembatas itu untuk mencari
massa yang ada di produk ya. Lebih mudah ya. Oke. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Nah, ini juga bisa kamu lakukan. Kalau bisa nggak, ini tinggal 1 menit lagi kita zoom. Pas 1 menit kurang. 1 menitan. Nah, untuk yang belum, coba disampaikan ya, belajar sama temennya yang tadi kita bahas. Ini yang reaksi pembatasnya adalah CuO. Dan jawabannya 72,2 ya. Nanti kamu di rumah coba mana N2H2O ya. Jadi bisa cari masanya mas yang lain. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di